Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, operasi hitung campuran pecahan itu nanti akan saya bagi menjadi beberapa video. Di video yang pertama ini, subbabnya adalah mengubah dan juga mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebenarnya kalau bentuk-bentuk pecahan itu sudah pernah kita pelajari di kelas 5 ya. Di kelas 5 itu sudah banyak kita belajar tentang pecahan. Kalau masih ada yang lupa, nah di video kali ini kita akan ulas kembali tentang mengubah dan juga mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu adalah salah satu subbabnya. Lalu subbab yang lain, mengubah desimal menjadi pecahan biasa, lalu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Subbab yang keempat, mengubah persen menjadi pecahan biasa, lalu mengubah desimal menjadi persen, dan juga mengubah persen menjadi desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, teman-teman harus ingat, pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi kalau ada pecahan desimal itu ada tanda komanya ya. Lalu kalau diubah bentuknya menjadi pecahan biasa, nanti ada per 10-nya. Jadi nanti pernya itu bawahnya 10, 100, 1000 gitu dan seterusnya. Nah, gimana cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal? Caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000. Nah, ini yang saya bilang barusan tadi ya. Oke. Catatan, kalau penyebutnya 10 berarti nanti ada satu angka di belakang koma. Di kanan koma itu nanti ada satu angka. Kalau penyebutnya 100 itu ada dua angka di kanannya koma, di belakang koma ya. Kalau penyebutnya 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Nanti kalau penyebutnya 10.000 berarti ada 4 angka. Nah, itu sesuai sama jumlah nolnya ya. Ini kalau 10 kan nolnya 1, berarti 1 angka di belakang koma. Gitu cara untuk menghafalnya. Nah, ini ada contoh 3/10 itu kalau diubah menjadi pecahan desimal. Nah, teman-teman harus ingat catatan yang tadi. Di sini kan 10 ya. 10 nolnya kan 1. Berarti nanti ada satu angka di belakang koma. Nah, di belakang koma itu angka 3 ini. Angka 3 kan cuma 1. Berarti tulisan desimalnya itu 0,3. Kalau 45/100 berarti 100 kan nolnya 2, berarti 2 angka di belakang koma, berarti 0,45. Terus ini ada 125/1000, berarti ada 3 angka di belakang koma, ada nolnya 3 di sini ya. Nah, ini ada pecahan 3/4. 3/4 itu diubah menjadi pernya itu 10, 100 atau 1000. Nah, kalau per 10 kan susah. Yang gampang itu kan per 100 dikali dengan 25 gitu. Nah, jadi 4 kita kalikan sama 25 itu hasilnya 100. Berarti kalau yang penyebut itu kita kalikan 25, yang pembilang itu juga dikalikan sama 25. Berarti 75/100. Nah, karena sudah bentuknya per 100 gini, berarti ada dua angka di belakang koma, dua angka di kanan koma, jadi 0,75. Nah, 75 ini yang dua angka ya maksudnya. Nah, ini ada pecahan campuran 1/2/5. Berarti langkah pertama kita harus mengubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Ya, kalau sudah tetap sama, kita ubah
Cara yang paling gampang karena 5 ini kan bisa dijadikan 10. Jadi kita jadikan 10 dengan mengalikan 2/2. 5 kali 2 10, 7 kali 2 14. Nah, pernya 10. 10 ini kan nolnya 1 ya, berarti satu angka di belakang koma. Jadinya 1,4 ya. 14-nya ini kita taruh koma di tengahnya. Kita usahakan ada satu angka di kanan koma gitu, atau di belakang koma, jadinya 1,4 bukan 0,14 karena hanya satu angka di belakang koma. Ini contoh lain, 5/8 berarti 8 itu yang paling gampang dijadikan per 1000 ya. Jadi 8 kita kalikan dengan 125, yang pembilang juga dikali dengan 125. Berarti 625/1000. Jadinya 0,625. Gitu. 1000 ini nolnya ada 3, berarti nanti ada 3 angka di belakang koma gitu. Nah, selanjutnya mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya dengan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Lalu mengubah pecahan menjadi bentuk paling sederhana. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 0,8. Ya, ini soalnya 0,8. Mau kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yang pertama, mengubah bentuk pecahan desimalnya itu menjadi pecahan penyebutnya 10, 100, atau 1000. Nah, gimana cara untuk menentukan apakah penyebutnya itu 10, apakah penyebutnya itu 100, apakah penyebutnya itu 1000? Kita lihat bilangan di belakang koma atau di kanannya koma. Nah, kalau 0,8 itu kan bilangan di sebelah kanannya itu kan 8 aja. Itu ada satu bilangan. Berarti kalau satu bilangan itu penyebutnya 10 karena nolnya ini 1 kalau 10 ya. Gitu cirinya. Jadi yang bilangan ini itu kita taruh di pembilang. 8-nya itu kita taruh di pembilang, pernya itu 10. Itu. Nah, kalau sudah langkah kedua, kita mengubah pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Berarti 8/10 itu belum sederhana. Karena apa? Masih bisa disederhanakan dengan membagi 2. Pembilang kita bagi dengan 2, penyebut kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya 8 dibagi 2 itu 4. 10 kita bagi 2 itu hasilnya 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,8 itu 4/5. Nah, ini ya. Satu angka di belakang koma dijadikan pecahan dengan penyebut 10. Ini yang saya maksud tadi ya, saya jelaskan. Masuk ke contoh selanjutnya. Nah, di sini 0,25. Kita tahu ada dua angka di belakang koma. Dijadikan pecahan dengan penyebut 100 ya. Jadinya 25/100. 25 ini naik jadi pembilang, pernya 100 karena ada dua angka di belakang koma. Setelah itu kita sederhanakan bentuknya. 25/100 ini sama-sama kita bagi dengan 25. 25 dibagi dengan 25 itu 1. Lalu 100 kita bagi dengan 25 itu 4. Jadi hasilnya 1/4. Lalu 0,375. Nah, kita tahu kalau ada 3 angka di belakang koma atau di kanan koma. Jadi pecahannya itu pernya 1000. 375/1000. Oke, kalau sudah kita sederhanakan dengan membagi 125. Membaginya dengan 125 gitu. 375 dibagi dengan 125 itu 3. 1000 dibagi dengan 125 itu 8.
Lanjut dengan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, persen itu bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Cara mengubahnya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Di sini ada contoh. 1/4 itu adalah pecahan biasa, mau kita ubah jadi persen. Caranya kan mengubah penyebutnya itu menjadi 100. Nah, 4 biar jadi 100 itu kita kalikan dengan 25. Berarti kalau penyebutnya kita kalikan dengan 25, pembilang itu juga akan dikalikan dengan 25. 1 kita kali dengan 25 adalah 25, lalu 4 kita kalikan dengan 25 itu 100. Nah, kalau bentuknya sudah pecahan dengan penyebut 100 begini ya, 25/100 kalau di contoh ini berarti tinggal kita ubah menjadi persen. Yang pembilang ini kita tulis lagi di sini 25. Nah, pecahan per 100 penyebut ini ya, 100 ini kita ubah jadi bentuk persen seperti ini simbolnya. Nah, ini kalau 4/5. Jadi kita jadikan per 100 dengan mengalihkan 20/20 ini. 20, 20, lalu bentuknya jadi 80%. Selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau tadi mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, kalau ini mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Dengan mengubah pecahan menjadi pecahan berpenyebut 100. Lalu menyederhanakan pecahan tersebut ke bentuk pecahan paling sederhana. Di sini ada contoh 20%, ini kan bentuknya persen ya. Mau kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 20%-nya ini kita bentuk menjadi pecahan berpenyebut 100. Jadinya kan 20/100 ini. Nah, lalu menyederhanakan, ini bisa disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 20. Yang pembilang kita bagi dengan 20, yang penyebut juga kita bagi dengan 20. Hasil akhirnya 20 dibagi 20 itu 1, 100 dibagi 20 itu 5. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 20% itu adalah 1/5. Contoh yang kedua itu ada 75%. Berarti kita ubah bentuknya menjadi 75/100. Setelah itu kita sederhanakan dengan membagi 25/25 yaitu 3/4. Ini contoh lagi, yang ketiga ada 125%. Tetap ya, kita ubah jadi 125/100, lalu kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 25. Atas dibagi 25, bawah dibagi 25, hasilnya 5/4. Nah, 5/4 ini sudah bentuk pecahan biasa ya, tapi kalau mau lebih sederhana lagi, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, jadi bisa diubah menjadi pecahan campuran 1/4. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi persen. Nah, caranya dengan mengubah pecahan menjadi penyebut 100. Pokok kalau persen itu penyebutnya harus diubah jadi 100 gitu ya intinya. Contohnya di sini 0,2. Nah, 0,2 ini adalah bentuk pecahan desimal. Kita ubah dulu. Kalau 0,2 kan 2/10 ya. Karena ada satu angka di belakang koma. Nah, untuk mengubah penyebutnya menjadi 100, kita harus mengalihkan penyebutnya dengan 10, lalu mengalihkan pembilangnya dengan 10. 2 dikali dengan 10 kan 20. 10 dikali 10 itu 100, berarti 20/100. Nah, bentuknya sudah berupa pecahan dengan penyebut 100. Kalau sudah, kita ubah menjadi bentuk persen, yaitu 20% karena sudah bentuknya per 100. Nah, kalau yang ini 0,35 itu bentuknya sudah 35/100. Nah, ini
penyebutnya sudah 100 sehingga kita tidak perlu menyamakan seperti yang nomor 1 ini. Ini langsung aja diubah jadinya 35%. Kalau yang ini 0,125 mau kita ubah jadi persen, jadinya 125 per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini kan 1000 ya. Kalau yang nomor 1 itu kan 10. 10 mau dijadikan 100 berarti kita kalikan dengan 10. Kalau 1000 ini mau diubah jadi 100 berarti kita membagi dengan 10. Kalau yang bawah dibagi dengan 10 berarti yang atas juga kita bagi dengan 10. Cara cepatnya 125 ini kalau mau kita bagi dengan 10 itu koma diletakkan di ini. Kalau di sini di antara 2 dan 5 ada satu angka di belakang koma gitu ya. Nah, bentuknya jadi 12,5 per 100. Nah, ini kalau sudah per 100 gini, nanti bentuk persennya tinggal 12,5%. Seperti ini. Selanjutnya mengubah persen menjadi desimal. Caranya kita ubah persen menjadi pecahan per 100 dulu. Lalu ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Oke, contohnya ini 2%, berarti kita ubah jadi 2 per 100 ya kan, karena persen per 100. Lalu kita ubah jadi desimal. Ingat kalau 100 itu nolnya ada 2, berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini gimana Mbak? Ini yang pembilang kok 2 aja, berarti gimana caranya? Nah, 2-nya tetap ditulis tapi di sebelah kanan sendiri ya. Lalu depannya dikasih 0, terus baru 0, seperti ini jadi bentuknya ya. Nah, beda sama yang ini. Yang ini 45% jadinya 45 per 100. Pembilangnya sudah ada 2 angka. Nih, 4 sama 5, 45. Nah, ini kalau seperti ini langsung aja 0,45. Tapi kalau yang atas cuma 1, kayak contoh yang pertama ini, berarti nanti kita tambahi 0. Seperti itu. Nah, ini 50%. 50 per 100. Nah, kalau yang ini kan juga sudah ada 2 angka ya 50. Nah, itu bisa kita sederhanakan kalau bentuk yang ini ya. Jadinya 5 per 10. Kalau sudah 5 per 10 kan 10 itu nolnya 1, berarti 0,5 gitu. Penyebut pecahan 100 maka pada bentuk desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Nah, ini sudah kita bahas di menit yang awal tadi ya. Oke, sekarang selanjutnya kita mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Cara mengurutkan itu yang pertama, ubah setiap pecahan ke bentuk yang sama. Lalu ubah menjadi bentuk yang kalian anggap paling mudah. Nah, di sini ada contoh. Kita mau mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar, berarti kita cari yang terbesar dulu. Oke. Cara pertama, semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal. Nah, ini sebenarnya tergantung nanti teman-teman itu lebih suka mengubah bentuk pecahan menjadi apa. Nah, kita samakan, kita seragamkan. Kalau di sini saya menggunakan bentuk desimal. Jadi di soal ini itu saya ubah bilangan-bilangannya menjadi bentuk desimal. Tuh. Kalau diubah bentuk desimalnya menjadi seperti ini. Ya, 1 per 2 itu jadinya 1,5, 25% itu 0,25, 4 per 5 itu jadi 0,8 gitu. Nah, karena sudah sama bentuknya kan ini desimal semua. Selanjutnya kita urutkan. Mengurutkannya pakai yang desimal aja, karena kan tujuannya mengubah tadi kan biar lebih gampang gitu dalam mengurutkan. Nah, di sini kita lihat yang paling besar yaitu 1,75 ini ya. Lalu 1,5 ini saya tulis di sini ya, 0,8, 0,4 dan juga 0,25. Atau kita kembalikan lagi bentuknya seperti yang di soal. 1,5 itu kan 1
1/2 ini. Nah, saya ubah lagi bentuknya. 0,8 itu 4/5, 0,25 itu kalau di soal 25%. Harus diubah jadi seperti ini ya. Karena kan kalau di soal soalnya seperti ini bentuknya. Mengubah menjadi bentuk desimal semua atau pecahan biasa semua itu hanya untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal ini. Nah, cara yang kedua, misalkan mau kita ubah bentuknya menjadi persen semua. Nah, kita ubah jadi persen semua, bentuknya seperti ini. Kalau 0,4 itu jadi 40%, kalau 1/2 itu jadi 150% dan seterusnya. Nah, jadi urutan pecahan dari yang terbesar itu bisa teman-teman lihat berarti 175% dan seterusnya. Ini kalau diubah bentuknya sama seperti cara satu tadi, itu 1,75, 1/2 dan seterusnya seperti ini ya. Nah, oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.